Akhirnya kita sampai juga di senyawa turunan alkana yang terakhir, yaitu haloalkana. Nah, haloalkana ini mempunyai gugus fungsi Rx, di mana R-nya itu nanti rantai, X-nya itu adalah senyawa halogen, yaitu FCl, Br, dan I. Nah, ini halogen ini golongan 7A ya. Berbeda dengan turunan yang lain, haloalkana ini dalam satu rantainya bisa terdiri lebih dari satu gugus fungsi. Kenapa? Karena haloalkana itu pengertiannya adalah turunan alkana yang satu atau lebih atom hidrogennya itu bisa digantikan oleh senyawa halogen, yaitu FCl, Br, dan I. Untuk tata namanya terbagi menjadi dua juga, yaitu tata nama aturan IUPAC dan aturan trivial. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang IUPAC. Tahap pertama pastinya cari rantai induk atau rantai utama, yaitu rantai yang terpanjang. Kemudian cari halogennya ada di nomor berapa dan halogen apa, FCl, Br, atau I. Lalu penomoran. Nah, penomoran ini kita mulai dari atom C atau rantai yang dekat sama halogen. Jadi halogen itu harus dapat nomor terkecil. Nah, jika halogennya lebih dari satu nih, misalkan ada F, ada juga Br, atau ada Cl, ada juga I, itu harus diurutkan sesuai dengan reaktivitas unsurnya. Nah, urutan reaktivitas unsur itu dimulai dari F, Cl, Br, baru I. Kemudian penamaannya kita tetap pakai aturan urutan abjad atau alfabet. Jadi antara F, Cl, Br, dan I itu yang duluan kita tulis adalah Br, yaitu bromo, kemudian fluoro, lalu iodo, dan yang terakhir kloro. Untuk gampangnya mari kita lihat nih contoh senyawa haloalkana, yaitu CH3, CH2, CH2, Br. Nah, ini rantai lurus saja nih ya, nggak ada cabang. Berarti yang ini adalah rantai induk. Kemudian Br itu adalah haloalkananya, gugus fungsi, yaitu bromo. 1, 2, 3. Berarti bromonya ada di nomor 1 dan rantainya namanya propana. Kemudian untuk pemberian namanya, urutannya itu kalian sebutkan dulu nomor halogennya ada di nomor berapa. Kemudian nama halogennya itu apa dan nama rantainya. Nah, jadi dari senyawa ini penamaannya itu dimulai dari nomor 1 bromo, propana. Selanjutnya contoh senyawa yang di dalam rantainya itu terdapat lebih dari satu gugus fungsi. Nah, yaitu senyawa CH3, CH, Cl, CH2, CH, di atasnya Br, kemudian CH3. Nah, ada dua halogen kan atau dua gugus fungsi. Ini kita buat dulu rantai utamanya. Cl dan Br itu bromo dan kloro. Lalu untuk penomorannya, jika lebih dari satu gugus fungsi, kita urutkan berdasarkan kereaktivitasannya. Nah, lebih reaktif Cl dibandingkan Br. Jadi nomor satunya dekat Cl. Tapi untuk penamaannya tetap dimulai dari bromo. Jadi namanya 4 bromo, 2 kloro, pentana karena dia rantai C5. Kemudian contoh senyawa jika rantainya itu bercabang. Nah, ini CH3, CH, CH, CH3. Di bawah sini Cl dan di atas CH3. Rantainya ini bercabang ya, yaitu ada cabang CH3 nih. Nah, ini rantai utama. Di bawah sini gugus fungsinya dan di atas cabangnya, cabang rantai. Jadi penomorannya kita mulai dari sebelah kiri karena lebih dekat dengan Cl.
Nah, namanya itu tetap pakai aturan alfabet atau abjad. Jadi kloro duluan kita tulis, 2 kloro lalu metil. Jadi 2 kloro 3 metil butana. Selanjutnya aturan trivial. Nah, di aturan trivial ini kita cukup melihat dari gugus fungsinya. Jadi gugus fungsinya ini akan kita bagi menjadi 2, yaitu alkil dan halida. Jadi penamaannya itu pakai pola alkil halida. Contoh, senyawa CH3, CH2, Cl. Nah, ini kita bagi jadi 2, yaitu ini adalah alkil etil dan ini halida klorida. Jadi nama senyawanya etil klorida. Contoh selanjutnya, kalau bentuknya itu belok atau bercabang, CH3, CH, CH3, Br. Nah, ini tetap kita bagi 2. Kita ingat kalau bentuk seperti ini itu namanya isopropil dan Br itu bromida. Jadi namanya isopropil bromida. Contoh lagi, senyawa CH3I. Nah, ini gampang banget ya. CH3 itu metil, I itu iodida. Jadi nama senyawanya adalah metil iodida. Nah, kita lanjut ke sifat haloalkana. Jadi sifat haloalkana itu yang pertama, wujudnya tidak berwarna, tidak berbau, dan sukar larut dalam air. Kenapa dia sukar larut? Karena sifatnya itu non-polar, sedangkan air kan polar. Tetapi beberapa itu bersifat polar. Jadi ada senyawa haloalkana itu yang larut di dalam air. Kemudian jika senyawa haloalkana kita bandingkan dengan alkana yang rantainya sama panjang, itu titik didihnya lebih tinggi. Jadi pada jumlah rantai yang sama, misalkan sama-sama pentana nih, ternyata titik didihnya haloalkana itu lebih tinggi dibandingkan alkana yang nggak punya gugus fungsi. Selanjutnya masuk ke kegunaan haloalkana. Yang pertama sebagai plastik seperti PVC, yaitu bahan untuk pipa plastik dan plastik CD. Lalu ada juga teflon, tetrafluoroetena, itu sebagai bahan pembuatan peralatan rumah tangga. Lalu yang kedua pelarut nonpolar, contohnya karbon tetraklorida, dan pelarut organik seperti kloroform. Nah, bisa juga digunakan sebagai pelarut cat dan pembersih. Contohnya itu 1,1,1 trikloroetana. Sebagai obat anestesi yaitu senyawa 2 bromo 2 kloro 1,1,1 trifluoroetana, dan sebagai pestisida juga yaitu contohnya DDT atau dikloro difenil trikloroetana. Lalu bisa juga digunakan sebagai zat pendorong dan pembusa. Contohnya itu freon, yaitu zat yang dimasukkan ke dalam air conditioner, yang digunakan di dalam air conditioner atau AC. Selanjutnya adalah reaksi haloalkana, yaitu reaksi yang pertama substitusi dengan basa. Polanya RX ditambah BOH, OH-nya nanti akan menggantikan X dan X-nya berpasangan dengan B, maka menjadi senyawa ROH ditambah BX. Nah, ROH ini gugus fungsi apa? Iya, gugus fungsi alkohol. Kemudian contohnya nih, contoh senyawa haloalkana kita tambahkan dengan basa, yaitu haloalkana CH3Cl ditambah NaOH natrium hidroksida menjadi, nah tukar posisi dia, substitusi, jadilah CH3OH dan NaCl.
CH3Cl itu namanya adalah 1-klorometana, sedangkan CH3OH itu namanya metanol. Reaksi yang kedua adalah reaksi substitusi senyawa haloalkana dengan senyawa amonia atau NH3. Nah, pola reaksinya adalah RX ditambah NH3 atau amonia menjadi RNH2, kemudian HX. Nah, jadi satu atom H di NH3 lepas berpasangan dengan X. Contoh, CH3 CH2 Br ditambah NH3 menjadi CH3 CH2 NH2 ditambah HBr. Reaksi yang ketiga adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini disebut juga dengan reaksi penggabungan. Jadi dari ikatan tunggal menjadi rangkap 2 atau dari ikatan rangkap 2 menjadi rangkap 3. Nah, contohnya RX ditambah KOH menjadi R rangkap 2R ditambah KX ditambah H2O. Contohnya, kita punya senyawa CH3 CH2 CH, di bawahnya ada Cl, kemudian di samping CH3. Nah, ini kita tambahkan dengan basa KOH atau kalium hidroksida menjadi CH3 CH rangkap 2 CH CH3 ditambah KCl ditambah H2O. Nah, kok bisa sih ada rangkap 2? Jadi prosesnya itu si Cl nanti akan menyerang K dan ikatan di Cl-nya itu putus, bergabunglah ke atas. Lalu satu atom H di CH2 itu keluar dan bergabung dengan OH. Jadilah ikatan yang tadi di bawah yang berikatan sama Cl menjadi ikatan rangkap 2. Nah, ini namanya 2-butena. Ini kalium klorida dan air. Dah, itulah senyawa yang dihasilkan dari reaksi eliminasi haloalkana dengan senyawa basa. Terakhir, reaksi reduksi haloalkana dengan gas hidrogen atau hidrida. Polanya 4RX menjadi 4RH ditambah LiX ditambah AlX3. Nah, yang di atas panah itu katalisnya LiAlH4. Contoh senyawanya adalah 4C2H5Cl direaksikan dengan bantuan katalis LiAlH4 menjadi 4C2H6 ditambah LiCl ditambah AlCl3. Nah, jadi inilah 4 reaksi yang ada di haloalkana. Kalau ada pertanyaan tentang haloalkana, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.